Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembelajaran, pengajaran, dan asesmen yang beranggotakan saya Setialani Koji Putri, Alifah Muslimah Hendini, Andin Ayu Pamungki. dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vina Ayu Pamungki. Yang pertama, pembelajaran, pengajaran, dan asesmen. Ada 3 kategori, yaitu taksonomi pendidikan, tujuan pendidikan, dan proses pembelajaran. Yang kedua ada struktur taksonomi pendidikan baru, dan yang ketiga ada penggunaan taksonomi pendidikan. Pertama, taksonomi pendidikan, tujuan pendidikan, dan proses pembelajaran. Ada pendahuluan, yaitu taksonomi adalah sebuah kerangka pikir khusus. Taksonomi belum hanya mempunyai satu dimensi, sedangkan taksonomi revisi mempunyai 2 dimensi, yaitu proses kognitif dan pengetahuan. Struktur, spesifikasi, dan problematika tujuan. Yang pertama, struktur tujuan. Yang kedua, ada spesifikasi tujuan. Dan yang ketiga, ada problematika tujuan. Struktur taksonomi pendidikan baru. Tabel taksonomi pendidikan. Ada 2 kategori. Yang pertama, kategori dimensi pengetahuan dan kategori dalam dimensi proses kognitif. Pertama, kategori dimensi pengetahuan meliputi pengetahuan tentang terminologi dan tentang detail dan elemen yang spesifik. Sebaliknya, pengetahuan konseptual adalah pengetahuan tentang bentuk pengetahuan yang lebih kompleks dan terorganisasi. Kategori dalam dimensi proses kognitif. Kategori ini merentang dari proses kognitif yang paling banyak dijumpai dalam tujuan bidang pendidikan, yaitu mengingat, kemudian memahami, mengaplikasikan, dan ke proses cara yang dijumpai, yakni menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Dimensi pengetahuan ada 4, yaitu jenis pengetahuan, perbedaan antara pengetahuan faktual dan pengetahuan konseptual. Yang ketiga ada alasan pencantuman metakognitif, dan yang keempat ada kategori-kategori dalam dimensi pengetahuan. Dimensi proses kognitif. 2 dari banyak pendidikan adalah merentasi dan mentransport 3 macam hasil belajar, yaitu tiada aktivitas belajar. Jadi murid tidak memperhatikan dan memahami materi yang diajarkan. Kedua, belajar menghafal, yaitu murid menyimak info yang relevan tapi tidak memahami isinya. Yang ketiga ada belajar yang bermakna, yaitu murid menyimak info yang relevan dan memahami isinya. Ada kategori yang dalam dimensi kognitif. Pertama, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi dan menciptakan. Selanjutnya dibacakan oleh Alifah. Kemudian penggunaan taksonomi pendidikan. Penggunaan tabel ini dapat membantu guru-guru dan pendidik lainnya dengan 3 cara dapat dibaca sendiri. Kemudian pengantar pembahasan sketsa pembelajaran. Ada karakteristik sketsa pembelajaran. Yang pertama, sketsa ini adalah nyata, menggambarkan sebagian realita yang sebenarnya. Sketsa-sketsa ini menunjukkan kompleksitas, ambiguitas, dan masalah-masalah pembelajaran di kelas. Kemudian yang keempat, meminta pada guru untuk membuat sketsa-sketsa ini mendeskripsikan unit-unit kurikulumnya, bukan bahan pengajaran yang diajarkan selama 1-2 hari. Nah, unit kurikulum ini berisikan tujuan 1 atau lebih tujuan pendidikan yang dapat dicapai dalam 2-3 pekan. Kemudian komponen pokok deskripsi sketsa pembelajaran. Yang pertama ada tujuan, aktivitas pembelajaran, dan asesmen. Satu deskripsi memaparkan kronologi peristiwa dari hari ke hari. Kemudian ada sketsa pembelajaran matriksi. Sketsa pembelajaran ini menggambarkan unit pelajaran tentang iklan yang dibuat dan diajarkan oleh Miss Nancy. Aktivitasnya, jadi setelah mengupas diskusi pada unit kurikulum yang besar, kemudian mengomentari makanan yang ditayangkan di TV, lalu disimpulkan bahwa ini merupakan contoh daya tarik yang ditujukan iklan kepada calon pembeli. Dengan asesmennya, mengakses siswa dengan beragam cara, diskusi kelas,
memberi info yang bermanfaat, mengetahui apakah siswa mengerti tujuan-tujuan pembelajarannya. Kemudian ada sketsa pembelajaran Matchbed. Unit pembelajaran ini disusun oleh Miss Margaret Jackson. Ini diperuntukkan bagi siswa yang berperingkat rendah, mengajarkan apa yang itu disebut namanya karya sastra. Pengajaran ini dilandasi asumsi bahwa siswa yang bermasalah tidak dapat memahami dan mengapresiasi karya sastra yang tidak relevan dalam kehidupan mereka. Dengan tugas asesmen pokoknya adalah tugas kelompok yang nanti akan dipresentasikan di dalam kelas. Kemudian ada sketsa penjumlahan, sketsa pembelajaran penjumlahan tentang cara-cara untuk menghafalkan hasil-hasil penjumlahan 18 ini dan diajarkan oleh Miss Jaina Hoffman. Unit pembelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum inti kelas 2 SD. Dengan asesmennya harus dengan mengamati, mengajukan pertanyaan, dan mencatat perubahan-perubahan hasil permainan harian, menit matematika, Majnun, dan men-skor kuis mingguan. Jadi metode pembelajaran ini menggunakan metode game. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Stia. Selanjutnya ada sketsa pembelajaran undang-undang. Sketsa pembelajaran yang dibuat dan diajarkan oleh Miss Gueldion dan Kak Airasian ini merupakan unit pembelajaran yang memadukan sejarah kolonial sebelum perang revolusi dan tugas menulis tajuk. Sketsa dan selanjutnya juga ada sketsa pembelajaran gunung berapi. Sketsa pembelajaran yang dibuat dan diajarkan oleh Miss Gwendolyn dan Kak Airasian ini merupakan unit pembelajaran memadukan sejarah kolonial sebelum perang revolusi dan tugas menulis tajuk. Selanjutnya, sketsa pembelajaran menulis laporan. Sketsa pembelajaran ini mendeskripsikan unit pembelajaran tentang menulis laporan yang disusun oleh Miss Christine Evans dan Miss Diana MC Creati yang juga mengajarkan unit ini. Miss Colin Fandi pun mengajarkan dan dapat menjelaskan sketsa pembelajaran ini dalam pengalaman mengajarnya. Cara mengurangi masalah-masalah pelik dalam pembelajaran di kelas. Dalam bab ini, kami membahas 9 kesimpulan. Kesimpulan perihal pembelajaran menggunakan proses kognitif yang kompleks untuk mencapai tujuan-tujuan yang sederhana. Yang pertama, signifikan menggunakan kategori-kategori proses kognitif yang kompleks. Yang kedua, manfaat tabel taksonomi. Memilih jenis pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan faktual dan pengetahuan konseptual. Signifikan penggunaan jenis-jenis pengetahuan dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, pengetahuan faktual dan pengetahuan konseptual. Yang kedua, pengetahuan prosedural. Yang ketiga, pengetahuan metakognitif. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.